nggak berubah, tetapi beliau naik ke sini naik mobil sendiri. Tepuk tangan beliau ya. Ya. Dan hari ini kita juga akan belajar langsung dengan Pak Chandra Putra Negara, karena Pak Wahyu dulu 7 tahun yang lalu juga sama belajar ya. Mungkin review lagi Pak Wahyu ya. Oke. Dan waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Chandra Putra Negara. Tepuk tangan untuk beliau. Oke. Selamat sore. Sore. Apa kabar? Hebat luar biasa. Sudah lihat suasana kantor yang baru, Go Public 2025. Ya, ini adalah sebuah target goals yang harus kita canangkan karena perusahaan kita akan Go Public 2025. Ya, kita tahu kalau perusahaan Go Public adalah pengusaha level 5. Ya, jadi kita memang sudah memasuki suatu step yang berbeda lagi dibanding level yang sebelumnya. Dan memang target 2025, tapi kita usahakan lebih cepat. Ya, jadi tentunya perusahaan ini bisa dimiliki oleh publik dan tidak terkecuali kita sebagai para reseller, pemula, termasuk mereka yang sudah menjalankan usaha ini bisa menjadi turut andil dan bagian di dalam Go Public tersebut. Mungkin Anda tidak paham Go Public itu apa. Ya, jadi Go Public itu ibaratkan kalau Anda ikut bela diri, kalau UKM itu pemula, orang jual dorongan, gerobak dorongan itu pemula, itu pengusaha level 1. Kalau Go Public itu seperti kayak sapu hitam kalau di dalam bela diri. Ya, Go Public itu semacam sapu hitam, black belt company. Jadi perusahaan ini Go Public dalam waktu 25 tahun. Sebuah usaha bisa bertahan 25 tahun itu tidak gampang. Ya, bahkan Anda sendiri di sini banyak yang usianya belum sampai 25. Nah, itu menandakan kalian belum lahir, usaha ini sudah ada. Ya, dan usaha ini tetap sustain. Sustain itu tetap bertahan, tetap stabil. Ya, itu bisnis yang bagus. Menandakan bahwa apa? Produk KK tetap bagus, dan bulan ini kita launching produk baru bermerek Glance. Ya, itu series produk yang paling lengkap. Bayangkan tidak sampai 1 juta ada 6 set. Ya kan? Tepuk tangan dulu untuk Glance. Dan ini cocok untuk skincare para milenial. Jadi ada dan itu Eropa punya ya, bukan buatan Tangerang atau Sidoarjo, itu bukan ya. Tapi itu asli dari Eropa, tapi bahannya impor. Tapi dikemas lokal sehingga kita bisa mendapatkan harga yang sangat bagus. Jadi bukan impor langsung dibuat di Swiss. Kemudian nah sekarang kan Indonesia semakin maju, kita juga bisa packaging lokal, kita juga bisa buat. Tapi bahannya semua impor. Ada beberapa bahan itu memang semuanya impor. Ya, jadi memang kalau zaman dulu kita mau nggak mau harus impor ya, karena SDM kita belum memadai. Tapi sekarang kita cukup memadai. Akhirnya kita bisa memasarkan produk-produk yang harganya sangat terjangkau. Bayangkan harga skincare nggak sampai 1 juta, ada eye cream, ada serum vitamin C, ya, kemudian ada beberapa yang sangat bagus. Makanya Anda bisa pastikan wajah Anda juga jauh lebih segar. Sedikit banyak orang yang bertanya, Pak, kok Pak Chandra itu terlihat awet muda di usianya? Loh ya perawatannya larang, rek ngawur aja. Lah mbok pikir mangan gado-gado tok iso ganteng ngono ta ya toh? Ya gak mungkin begitu. Ya itu pasti apa yang dikonsumsi, apa yang ya kan jaluk sabun Lifebuoy jaluk ayu. Teko ndi ngawur ya. Ya gak bisa ya. Anda harus apa? Pakai perawatan yang bagus ya. Jadi memang produk KK harus kita akui kalau dari kita adalah market leader di kesehatan dan kecantikan. Dua ini adalah health and beauty, merupakan sesuai dengan namanya Kangsen Kenko ya kan. KK itu kan Kangsen Kenko. Itu artinya sehat dan cantik. Jadi sehat dan cantik itu kita merupakan market leader di produk sehat dan cantik ini. Oleh sebab itu makanya saya yakin kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai, skincare kita ini merupakan salah satu terobosan, dan ini nanti akan terus launchingnya Surabaya kapan ya? Glance belum ada tanggal ya. Besok training produknya. Nanti rencananya untuk launching kita akan panggil makeup artist ya, kemudian selebgram media kita akan undang semuanya. Jadi kita memang publikasi besar-besaran untuk series Glance ini, dan kemarin launching yang sudah cukup sukses di Kota Manado, Kota Jakarta, dan menciptakan impact yang luar biasa. Ada yang kemarin cuma ngundang orang ke acara launching Glance saja langsung 5 juta PV. Cuman ngundang doang. Orang yang langsung capai 5 juta PV. Karena
Orang begitu lihat hasilnya langsung bisa di demo. Setengah jam before afternya langsung kelihatan. Langsung kelihatan. Jadi zaman sekarang ini kan teknologi juga semakin canggih, skincare juga semakin canggih. Ya, jadi skincare kita ini nggak boleh ketinggalan zaman. Skincare-nya juga langsung instan. Ya, bayangkan kalau teknologi handphone 10 tahun lalu masih pakai BlackBerry, nah sekarang Android-nya udah canggih, bisa wajah aja bisa diedit ya kan. Nah, apalagi masa skincare-nya juga nggak bisa kan. Dan semakin canggih, semakin murah harganya. Kalau dulu kita 6 set 6 biji itu mungkin harganya harus 3 juta lebih. Nah sekarang cuma nggak sampai sejuta, tapi Anda bisa dapatkan kualitas yang terbaik. Oke, itu yang pertama. Nah yang kedua, hari ini saya diberitahu kalau ada salah seorang direktur kita bawa mobilnya dari Jember ke Surabaya. Tepuk tangan. Ya ini yang Wahyu sekarang usia berapa ya? 23. Waktu di KK pertama kali masuk usia berapa? 17 kurang 17. Nah, jadi 16 punjul ya. Ya. Jadi waktu itu sudah bisa gabung ya? Belum 17 tahun. Pakai kartu pelajar. Waktu itu kartu pelajar. Sekarang coba Anda pikir. Anda, siapa yang di sini umur 16-17 angkat tangan? Waduh. Pengen nggak kayak kakak Wahyu ini? Pengen kayak Mas Wahyu ini? Pengen ya? 6 tahun loh bisa kayak gini. Ya kan? Keluar negeri udah berapa kali? Tiap tahun. Oh, lain. Sini. Kita wawancara sedikit aja. Ambil satu kursi. Ya. Nah, ini penting ya untuk adik-adik. Iya, Pak. Juga supaya memotivasi Anda bahwa apa yang Pak Wahyu ini bisa menginspirasi Anda. Jadi 17 tahun, waktu itu jujur, duit di kantong ada berapa? Jujur, waktu itu. Waktu itu saya itu sangunya itu 50.000 satu minggu. 50.000 satu minggu. Itu bensinnya 20.000. Bensin 20.000. Dari 30.000 makan untuk 6 hari. Makan untuk 6 hari. Oke. Terus gabung KK waktu itu biayanya berapa? Waktu itu 650.000. 650. Terus kamu duit dari mana kan? Nggak punya duit. Magang didapat pesangon. Magang dapat pesangon. Nah, pas. Oh, jadi pesangonnya 6,5. 2 bulan, bulannya 500.000. Oh, masih susuk 3 seket ceritanya ya. Oke, dan uang itu dibuat untuk bergabung. Ya. Untuk join. Nggak jadi beli HP. Nggak jadi beli HP. Namanya juga anak pelajar ya. Iya. Waktu itu magang, lulus SMA. Masih SMA ada program magang 4 bulan di Surabaya. Oh, magang di Surabaya 4 bulan. Ya. Dari Jember ke Surabaya naik apa? Naik bis Restu. Restu, itu harganya berapa? Waktu itu 45.000. 45.000. Dibayar orang tua atau sendiri? Oh, sendiri Pak waktu ke sini. Soalnya Orang tua pekerjaan apa? petani saja. Petani. Dengar ya, orang tuanya petani. Siapa yang orang tuanya petani? Oh, banyak ya orang tuanya petani. Oke. Rungokke Mas Wahyu ini. Ya. Wong tuanya petani. Jadi dia bukan latar belakang anak orang kaya apalagi konglomerat. Dengar? Ya. Makanya kenapa saya menciptakan channel Success Before 30? Karena saya bisa membantu orang-orang kayak Wahyu ini mengangkat derajat dan harga hidupnya menjadi lebih baik. Seumur-umur pernah nggak ke Jakarta waktu usia 16? Nggak pernah Pak. Naik pesawat pernah nggak waktu itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Takut. Pertama kali naik pesawat kapan? Ke luar negeri sama Keke. Waktu itu kemana? Ke Singapura. Langsung Singapura. Usia berapa waktu itu? Baru lulus SMA. Lulus 17 SMA. ke 18. Anak petani bisa ke Singapura. Waktu itu orang-orang sekampung kamu heran nggak kalau kamu bisa ke Singapura? Heran Pak. Dikira dapat uang dari mana, jual lahan yang mana gitu. Sapi ini digadeno, wedusnya digadeno lah ngono cerita, iya kan? Kan pasti gitu pikiran orang desa kan ya? Iya, betul. Durene gak didol, ya kan? Nah, mungkin ya kan. Terus kamu kan punya saudara tuh. Saudara kan misalnya Pak Le, Bu Le, atau ya kan? Nah, di kampung kan. Terus apa tanggapan mereka waktu kamu pertama kali ke luar negeri? Heboh. Hebohnya tuh seperti apa? Diceritain supaya kan ini mirip-mirip ini. Wih, itu loh anaknya. Ayah saya kan namanya Pak Mat ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Anaknya Pak Ahmad itu loh di luar negeri, mos. Keluar sak desa
tahu semua itu. Desamu namanya desa apa? Semboro. Desa Semboro. Langsung sak Semboro gempar. Gemparnya itu seperti apa? Boleh diceritain? Pokoknya setiap ketemu orang, wah anaknya iku lho wingi ke sana anaknya itu gitu Pak, setiap ketemu orang lah. Setiap ketemu orang gitu. Iya. Padahal jujur di desa kamu itu boleh dikatakan nyaris nggak ada ya? Nyaris nggak ada. Ada pun TKW. Ada pun pasti TKW Pasti ya? TKW. Ya. Dan kamu ke Singapura bukan sebagai TKW kan? Iya bukan. Sebagai turis ya? Turis. Dan usia kamu baru 17. Iya ke 18. Nah terus dikira kamu ke luar negeri waktu itu kamu bilang orang-orang desa kan pasti cici cuit kan? Iya, iya. Mereka pikir kamu mau cari kerja di Singapura gitu? Iya, kira mas ngelamar kerja di mana? Jadi TKW di pabrik mana gitu. Iya, iya. Di TKI ya? Iya, TKI. Nah, jadi TKI atau BMI lah. Iya. Ya, jadi itu pasti orang tapi ternyata seminggu kemudian kan kamu balik. Iya. Terus waktu balik mereka minta oleh-oleh nggak? Waktu itu over bagasi. Mereka minta Minta oleh-oleh. oleh-oleh semuanya. Semuanya minta oleh-oleh. Semuanya minta oleh-oleh. Oleh-oleh yang kamu bawa apa? Gantungan kunci. Itu adalah SOP. Orang yang pernah kali ke luar negeri pasti gantungan kunci. Karena itu yang paling murah. Iya, iya. Tapi udah seneng mereka. Senang sekali Pak. Mas, makasih Mas ya. Aku dapat ini, semoga aku bisa ke sini juga. Wis gitu Iya. semua. Oke. Singkat cerita itu tahun keberapa kamu di bisnis ini? Tahun kedua, jalan ketiga. Nah, jadi 3 tahun Anda sudah bisa mengubah nasib. Dan itu belum usia 20 ya? Belum, 17 ke 18. 17 ke 18. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Apa beda Mas Wahyu ini dengan orang-orang seusia? Ada yang bisa jawab saya? Diam semuanya. Yang alumni, ya saya kan diam. Apa perbedaan? Kan anak-anak kayak Mas Wahyu ini di Semboro kan banyak. Ya, bukan cuma Semboro, tapi seluruh Indonesia itu kan banyak. Namanya anak muda punya impian, pengen mengubah nasib, ya kan? Dan belum pernah bekerja jadi karyawan sekalipun. Belum pernah. Join langsung reseller kan gitu, Iya. sampai hari ini. Apa perbedaannya? Ya, Usaha, tekad, dan kemauannya. loh, semua orang juga punya usaha. Tekad, oke, tekadnya. Dan kemauan. Bagus, tapi belum sempurna. Karena kamu tanya anak-anak muda yang lain juga, mereka pasti ngomong, oh punya kemauan, tekad, rahasia sukses itu ngono-ngono tok ya. Kamu tanya siapapun ya sama aja. Tapi ada satu yang bisa memberi. Percaya Pak. Percaya. Ya Mindset. bagus. Mindset. Mindset. Nah, mindset ini cukup bagus. Apa yang membedakan? Ya, ini penting karena ini akan bisa memicu. Jadi siapa yang mau jadi Mas Wahyu berikutnya? Nah, ini salah satu contoh. Saya hari ini nggak mau kasih contoh yang muluk-muluk ya. Gini ya, motivator itu kan banyak di luar. Siapa yang bisa, kalau motivator sukses keluar-keluar ribuan orang itu biasa. Tapi motivator yang bisa jadikan orang kayak Wahyu ini siapa kalau selain komunikasi? Ayo, saya tantang balik semuanya. Mana murid yang berhasil? Saya nggak pernah buka kelas tuh. Ya kan? Saya nggak pernah keluar-keluar. Tapi tahu-tahu muridnya banyak. Makanya saya kemarin dipuji sama salah seorang ya sahabat baik ya. Beliau orang yang cukup berpengaruh di Indonesia. Dia bilang, saya kalau follow Instagramnya Mas Chandra, nggak sampai 1 jam itu kok semua yang follow itu kok yes, semua itu siapa itu? Ternyata kalau saya komen, semua yang komen pasukannya Mas Chandra. Wah, saya harus akui pasukannya Mas Chandra ini militan. Partai politik kalah militan kan? Saya bilang, jangan salahkan kalau mereka militan. Karena hidup mereka benar-benar berubah. Kamu nggak usah suruh mereka militan dewi. Betul? Loh, kamu nggak usah gabung komunitas ya, nggak usah. Ngapain kamu datang ke kantor saya? Nggak perlu. Lucu loh, orang datang diusir mulu. Ya cuma saya ini. Kenapa? Kalau mentalnya nggak siap, mindsetnya nggak siap, nggak usah. Karena tempat kita ini hanya tempat untuk orang yang mau ditempat. Saya tadi pagi itu lihat berita Metro TV. Ini cerita tentang sepak bola Indonesia yang dilatih pelatih Korea yang baru itu. Saya itu lihat itu, nah karena saya ini taekwondo ya, jadi saya itu biasa ditempa pelatih Korea. Kalau saya, pelatih Korea itu disiplinnya tuh luar biasa. Soal makan, jangan tanya orang Korea, dia benci, orang dia ngomong nomor 1,
Wedes bahasa. Kenapa Indonesia kalah? Karena panganannya gorengan tok. Saya baca sampai nguwekel saya. Nah ini, saya ngomong, wah ini saya teringat pelatih Korea sendiri. Orang Korea itu tidak ada yang makan gorengan. Kene wis gorengan kerupuk man. Ajur kowe. Betul. Enak to kerupuk to? Wong Jawa ndi sing gak mangan kerupuk. Kok nang warung dipun kerupuk kabeh. Karena murah, enak, micin tok. Lho sungguhan. Padahal itu sudah nggak ada gizi, bikin gemuk. Nah, dia bilang, jelas Indonesia kalah. Kedua, timnas Indonesia cuma bisa main 20 menit. Wedes ya. Ketiga, timnas Indonesia kalau ngocek bola kayak pemain SD. Enak nih ngaplok, Pak. Seneng saya baca tambah seneng saya. Nah, terus, orang Indonesia ini mentalnya digituin siapa? Tidak. Siapa? Kalau Anda yang dekat sama saya, Anda pasti tahu sifat saya kayak gitu kan. Maklum, saya ini coach orang Korea, sudah biasa. Standar saya ini standar Korea. Ya Korea pasti langganan Piala Dunia, Indonesia, ASEAN nggak pernah juara. Lah, Wahyu adalah salah satu orang yang sedikit banyak menerima tempaan kami. Makanya dia berbeda. Dengar, siapa yang mau jadi miliarder angkatan? Nggak usah ngomong miliarder, minimal bayar uang kuliah sendiri. Siapa yang mau? Bisakah kalian pulang dari pertemuan ini, pulang dari ruangan ini, kalian pulang cuma dengar ngomong Pak Chandra, kemudian dengar dari YouTube, langsung nasibnya berubah? Bisa sih, tapi mungkin dampaknya 10%. Anda harus ada di komunitas ini, Anda harus menjadi reseller, dan Anda harus benar-benar ditempa secara intensif. Baru mindsetnya itu berubah total. Nggak mungkin, Anda cuma 5 menit, 10 menit, ngurungono YouTube langsung sakti, Pak. Soge ngono langsung. Mbahmu tak ngawur ya. Gak iso ngawur, kondi. Iya toh. Kalian itu harus ditempa, di training, diajar. Ini kamu lihat sekarang, 6 tahun ini. Makanya banyak orang itu kalau nggak kuat nonton channel YouTube saya. Aku unsubscribe. Oh, terima kasih tak. Saya nggak butuh subscribe dulu. Karena saya punya channel hanya orang yang bermental baja. Mental kerupuk minggir. Nah, kalau saya gitu. Kalian siap ditempa? Ya. Bener. Saya baca pelatih Korea itu seneng saya. Lanjut nokut sama kayak gitu. Giat no wis. Ajur-ajur sisan. Baba kamu pemain terkenal juara Liga 1. Skidal kabeh lah. Ngomong kosong. Kenapa? Panganane lho. Sik ngono. Kerupak, kerupuk tok. Loh iya, orang Korea kalau makan apa? Protein. Betul. Ya kan? Beda pola makannya. Disiplinnya beda. Tidur jam 10 tidur. Pagi jam 4 bangun, langsung lari. Tiap hari kayak gitu. Kamu lihat Cristiano Ronaldo. Mau libur, kompetisi libur, dia tetap satu hari di tempat fitness itu sekitar 12 jam. Dia melatih dirinya. Pulang kan dia ada kolam renang pribadi, dia berenang. Ya, tukang masasnya 7. Jadi supaya, loh, tukang masasnya kan dibelikan satu ini BMW 1 per 1. Loh iya bener. Wenteng. Loh itu pemain pro. Loh kamu digaji mahal karena kamu pro. Lah masalah wong Indonesia ini lucu, pengen soge tapi gak gelem pro. Loh pro tekan ndi? Nah, kurang lebih seperti inilah. Ya. Nah, masalahnya kalian itu di Indonesia nih mentalnya nggak pernah ditempeling, nggak tahan semua. Waduh, nggak tahan. Nah, makanya termasuk komentator yang ngomong, wah terlalu keras ngomong. Loh, mbok pikir ini gendeng Jawa ta ya apa? Apa ini kabeh jadi juara internasional, Pak? Kalau mau juara internasional harus kayak gitu, harus keras, harus disiplin. Ngerti, Pak? Maksud saya. Kalau Anda nggak kuat, iya nggak bisa. Nek kon kabeh gendeng ya nang desa ae gak apa-apa. Lodrokan ae gak apa-apa ya. Jadi enggak masalah. Ya kamu tapi jangan jadi pemain profesional dong. Jadi atlet gendeng ae lah jadi. Loh, tapi kalau kamu mau jadi pemain pro ya siap, ditempa layaknya pemain pro. Makanya standar kita jauh kan. Nah, komunitas Yes itu kita udah bangun bukan sehari 2 hari. Perusahaan ini udah 21 tahun. Dan kami udah mencetak, maaf ya, orang kayak Pak Wahyu ini cuman bukan satu. Orang kayak Pak Wahyu ini bejibun banyak dari Sabang sampai Merauke. Semalam kan saya baru balik dari Medan, ya kan, baru balik dari Medan.
kemudian dari Manado, dari mana, banyak murid-murid kita banyak di seluruh Indonesia. Nah kalau mentalnya siap, dididik, ditempa, ayo. Nah saya nggak peduli kamu mau dari Semboro, mau dari mana lah, Banyuwangi pojokan lah, sampai Ngeliyep lah, sampai mana lah, terserah lah. Kalau kamu punya niat dan tekad, ayo kita siap didik. Tapi kuat nggak mentalmu? Awalnya mungkin kain-kain. Yes I Can salah satu, Yes I Can belum tujuan akhir, itu cuma salah satu tempaan awal. Kalau kamu mau ditempa awal di Yes I Can, ya sorry ya, kamu nggak usah lah tadi promosi Yes I Can ini harus ikut, nggak perlu, nggak usah. Kamu sendiri yang mau sukses nggak? Mau nggak? Kalau mau ya kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu gitu. Terus kamu bilang, aku kurang duit lah. Kan kamu lihat ya, kalau di kolom komen aku nggak punya modal, mentolo ngomong ini. Tapi harus sugih itu kondi. Karena apa? Karena nggak punya loh Pak, saya nggak punya modal. Justru kamu nggak punya modal itu. Makanya saya bilang, ini loh modalnya berapa? Dengar tadi dia ngomong. Modal awal ya kan? 650. Itu gara-gara magang. Nggak jadi beli HP. Nggak jadi beli HP. Tapi softwarenya gini beda. Coba software anak sekarang. HP sih rek, iPhone rek, dipamer nolek nang konco-koncone, macak soge. Padahal cicilan gak waras-waras, gak mari-mari. Itu ngomong saiki. Apalagi setiap hari nonton Instagram. Bosku, kaya banget bosku. Panas tiap hari. Padahal nggak lihat kondisi realita. Nah, untung seorang Wahyu yang dari desa istilahnya, tapi beliau mau nurut, ditempa nurut. Ya, ini pesan saya. Jadi hari ini bisa beli mobilio ya. Wah, keren. Second atau yang baru? Second tahun. 2015. Oh ya lumayan. Harganya berapa kemarin ini? 150-an. Loh, dengar. 23 tahun bisa beli mobilio 150 juta. Sakti kan? Saya tanya, mau nggak? Mau. Orang lihat kan cuma mobilionya. Orang lihat kan cuma Singapurnya. Orang kan nggak lihat bagaimana Mas Wahyu ini berproses. Jujur, kamu selama 17 tahun kan kamu ada di lingkungan desa Semboro, kemudian kan jauh nggak didikannya? Jauh Pak, di sana adem ayem terus guys gitu. Adem ayem toh. Pokoknya makan kumpul gitu. Iya, makan nggak makan, penting kumpul ya. Ya kan istilahnya kalau orang desa itu kan semua tercukupi ya. Iya. Kurang ya garek metik di ladang, menurut ya kan. Betul. Loh iya kan betul ya. Betul. Kurang duit ya pedusnya dibeli situ kan gitu ya toh. Iya kan. Nah, iya paling kan gitu ya. Iya. Hidupnya itu santai, Pak. Santai banget. Ya itu Indonesia. Terlalu santai. Makanya begitu kena kata-kata setutan kayak gini, kayak kesetrum. Terus kalau yang nggak kuat dicap, sombong. Makanya orang kalau nggak kuat dengar motivasi saya dicap sombong. Nek saya, karepmu. Saya nggak butuh orang santai-santai kayak awakmu nggak butuh. Saya butuh orang yang mau dibentuk. Saya butuh orang yang mau dibentuk. Dan masalahnya nggak semua orang mau dibentuk. Nggak siap dibentuk. Dan untuk sukses ya siap ditempa, siap ditempuh. Dan dibentuk itu nggak enak. Nggak enak dibentuk itu, keras, sakit, menderita. Awalnya gitu nggak? Sangat. Sangat. Ya, kerasanya gimana? Yang awal gabung itu gimana? Ditolak atau? Tadi kan saya cerita di depan, gabung itu biasa di lingkungan Jember alus-alus, di Surabaya, dibisu-bisuin, dodolan pembalut, antune wong wedok sembarang gitu. Betul. Mancal, montel itu. Betul. Itu wis kayaknya hampir menyerah waktu itu. Hampir menyerah. Cuma karena ada Pak Handi itu yang ngadem-ngademi. Betul. Akhirnya tetap mau bertahan sampai sekarang. Ya. Terus akhirnya ikut CBC ya? Ikut CBC. Ikut ya. CBC. Ya. Terus kemudian ikut Yes, I Yes I Can. Can. Apa yang Anda rasakan perbedaannya setelah Anda ikut pelatihan-pelatihan yang standarnya internasional ini? Pertama, tenang menghadapi masalah, itu yang paling penting. Karena saya dulu orang yang sangat gerusa-gerusu, cepat mengambil keputusan, mudah marah, nggak terimaan. Setelah ikut CBC itu nerima, lebih sabar,
ngadepi orang tua juga bisa lebih sabar. Itu yang poin yang sangat merubah hidup saya, Pak. Dari Yes I Can? Dari Yes I Can, semangat Yes I Can-nya. Jadi dulu mungkin terlalu santai karena di desa itu ya sering nyampe desa santai wes santai. Yes I Can akhirnya merubah mindset, harus bisa berhasil semudah mungkin. Umur ini nggak tahu kapan kita akan meninggal dan lain-lain. Akhirnya dari situ kemauan Yes I Can saya tumbuh dari semangat Yes I Can. Jadi orang yang asalnya dari desa, ketika Anda berangkat ke kota dan melihat lingkungannya seperti, apalagi Anda sudah ke luar negeri, Ya. jujur, pola pikir Anda berubah nggak? Jauh. Jauh. Yang belum pernah lihat Singapura jadi lihat Singapura. Iya. Setelah Singapura mana lagi? Hongkong. Hongkong. Sudah nyampe Hongkong. Terus kalau orang sini kan ngomong, emang dari Hongkong, ya kan? Gitu loh. Ini bener sampai Hongkong beneran nih. Kamu sampai lihat Singapura dan Hongkong itu kan kota yang berbeda ya. Itu gedung pencakar langit. Apa kesannya pertama kali lihat Singapura? Kayak mimpi, Pak. Kayak mimpi ya. Nggak ada ini di Semboro. Terus lihat apa ya? Kayak di film-film lah ya. Ya, Happy banget. Terus merasakan nggak kalau makanannya itu harganya beda jauh? jauh, Pak. Saya makannya aja nggak bisa pakai sumpit, Pak. Nggak kan, Anda ikut tour kan sama trip Iya. ini kan free. Free. Cuman kan mau coba local food. Betul. Local food itu mahal nggak harganya? Mahal sekali. Padahal dapatnya sedikit tapi mahal. Rasanya pun enakan yang dari Kiki. Iya, contoh ya. Kalau kamu di Semboro, mungkin di Jember, mungkin bakmi goreng 8.000, 10.000 masih dapat. Ya. Di Hongkong kemarin berapa? 200.000 ya kalau? 200.000. 200.000. Mangkok yang sama ya. 20 kali 20 kali lipat. lipat. Nah, kalian mau hidup lebih baik, lo itu baru sekali makan loh. Makanya Bapak Ibu, adik-adik yang saya cintai. Jadi ketika standar hidupmu naik, level hidupmu naik, ya itu pasti ada sesuatu. Nah, mungkin Anda tiba-tiba bisa mencapai ke situ. Nah, jujur, kayak orang kaget nggak waktu pertama kali? Kaget sekali, Pak. Kaget sekali kan, misalnya kan dari desa betul-betul seperti kayak gini. Wah, ini mulai lah kayak Arjuna ngono ya. Oh. Pulang ke Semboro ngono kayak Gatot Kaca ngono ya. Kayak disambut-sambut ya. Kayak pahlawan mulai haji ngono ya. Wah, asli ya, sawangar ya, ganteng ini mana ya. Tapi sudah punya ya. Yang cewek-cewek jangan melirik ya, sudah ada yang punya ya. Nah, ini juga salah satu kunci. Salah satu kunci kenapa Pak Wahyu ini juga cepat maju. Karena pasangannya dukung. Nah, ini penting. Makanya nek kono iku gak duwe pacar, gak usah ngebet pacaran. Makanya nek pacaranmu gak pernah dukung, gegeran to, omsetmu turun. Nah, ini bagus berdua bersama-sama bangun. Ini teamwork. Mulai pacaran sama Rizky kapan? 5 tahun. Udah 5 tahun ya. Selama 5 tahun ini, Rizky kan sama Wahyu kan sama-sama saling mendukung. Facial, Wahyu yang keliling. Nah, ini teamwork. Ya, ini teamwork sekali. Ini bagus sekali. Untuk anak-anak muda ini sangat bagus. Sampai kemarin sudah bisa sampai hainan bersama-sama. Iya, betul. Nah, ini pre-wedding. Ya. Loh, ini sangar, Pak. Wong Semboro pre-weddingnya nanti. Balik ganteng lagi lihat, Pak ya. Loh, ini tutup hainan loh. Kok nggak main-main? Sakti loh. Nah, ini bagus. Ini tolong kontennya ini disimpan ya. Ini menarik ini. Loh ya menarik. Loh belum merit, sudah punya mobil, sudah keliling dunia punya foto-foto. Oh, iku sesuk nek geber ngono kawin nang desa ngono. Foto-foto nek nang luar negeri ini rek. Oh, sangar ya kan. Nah, itu kan pasti mengagetkan orang satu desa. Nah, artinya apa? Ini mindset. Ini pola pikir. Ya, ini pola pikir ya. Ini pola pikir. Dan apakah ini terjadi dalam sehari ini? Enggak. Ya, ini 6 tahun. Dan jujur ini belum apa-apa. Wahyu ini cuma sebagian kecil. Kalau you dibandingkan pulang ke Semboro anak seusianya ya keren sangat. Tapi kalau nggak usah jauh lah, nggak usah sampai ke kota Surabaya. Kalau dibandingkan dengan sampai di Jember atau kota Malang ya belum apa-apa. Ya, ini belum apa-apa. Nah, apalagi yang lain-lain. Nah, jadi adik-adik yang datang hari ini ya, saya hari ini seneng ya, melihat kalau kalian mau maju, ya, hidup mau lebih baik, itu bagus. Kalian nggak usah lihat yang naik Lamborghini atau siapa, Just No Limit, kadon. Mimpi itu boleh kadon, tapi lihat yang terdekat, Mas Wahyu ini aja. Betul nggak? Ini termasuk salah satu inspirasi.
Dan ingat, dia bisa menjadi seperti ini bukan kebetulan, tapi ada proses penempaan, ada komunitas yang bisa menjadikan softwaremu ini berbeda. Ngerti ya? Hardware boleh Semboro, hardware boleh kota Jember, hardware. Kalau ini di Semboro, dicolong nang Jember lah sing model-model Wayu iki lah akeh. Iya toh, modelnya kan kurang lebih ngono lah. Tapi softwarenya ini sing siji. Softwarenya ini lain. Pasti beda. Ya kan? Dulu kerempeng. Kamu ada fotomu waktu 17 tahun? Ada. Ada ya? Kerempeng kurus kayak beting loh terus. Nah, sekarang kan sudah mulai berisi. Loh lahir ya. Duit soalnya. Loh ngomong aja, ini dino kerupuk terus ya kerempeng. Nah, ini salah satu contoh. Bagus, selamat untuk Ayu. Terakhir, kapan akad nikahnya? Loh, udah poinnya ya. Kesuwen, mau kron dulu atau ya apa? Atau langsung? Oh, saya ini pakai behel bareng, semua. Besok gitu loh. Masalah untu pun diperhatikan deh. Coba kon sanggup saya ketahui untu apa nih Pak? Oh iya, saya udah poin aja ngomong, ini layak tuh. Betul kan? Nah, sudah PR itu. Masalah ditanya guyang-guyu. Ya sudah, nggak apa-apa, ini saya resmiin aja sudah. Nggak apa-apa, nanti siapa jadi saksi. Ini salah satu contoh ya, bahwa saya sangat bangga. Karena apa, ini adalah murid yang betul-betul hidupnya itu berubah. Saya tahu Wahyu ini numpak bus wireng, kayak beting persis. Tapi hidupnya benar-benar, karena softwarenya berubah. Nah, ini paling penting. Jadi gini ya Bapak Ibu, seperti kata-kata Mao Zedong, Presiden pertama Republik Rakyat Tiongkok. Bukan hei mau aja tai mau, cuy yang nengko cuak langsung. Itu maksudnya apa? Tidak peduli mau kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa nangkep tikus. Ngerti maksudnya? Artinya apa? Sama. Kamu gak peduli mau beteng ireng, gak peduli Pak. Mau kucing putih, kucing ireng, sing penting tikus itu nangkep. Nah iya. Kamu hari ini banyak orang berpikir rasialis, wah sukses itu hanya orang yang memiliki kulit tertentu aja. Itu mindset dari mana? Yang ngajar kayak gitu, itu lingkunganmu yang ngawur itu ngajarin kayak gitu. Di SP30 nggak ada itu kayak gitu, betul nggak? Semua orang punya hak untuk sukses. Nggak peduli mau kucing ireng mau kucing putih, yang penting tikusnya badok kabeh ngono cerita. Lah kalian yang mikir, waduh yang bisa nang tikus cuma kucing putih, saya kucing hitam apa daya? Lo salah. Justru kucing yang nggak bisa nangkep tikus itu kucing gemuk. Kucing yang lemu kayak Garfield itu loh, ngerti gak? Gak iso mengeong, gak iso ngadek lemon soalnya. Kucing yang bisa nangkep tikus itu kucing lapar, tahu gak? Kucing yang ngais-ngais di sampah, kucing kampung itu loh, ngerti gak? Yang kurus, yang kletok bedengnya itu loh, ya kan? Nah itu baru bisa dapat mobilio, ngerti gak? Kon ke lemon, gak iso lah. Ngerti? Nah itu adalah salah satu terapi mindset yang saya mau bantu. Makanya saya senang kalau Indonesia dilatih pelatih Korea itu saya senang. Ya nggak salah. Nah, Korea itu ya negara cuma penduduk 50 juta. Loh itu 50 juta itu Pak ya sama kayak Jawa Timur plus sedikit Jawa Tengah Pak. Itu ya itu sudah jadi satu negara Pak. Dan negara itu Pak ya langganan Piala Dunia. Dan negara ini Pak bisa menaklukkan dunia sekarang dengan K-pop-nya. Ya, negara ini bisa menaklukkan dunia dengan Samsung-nya. Ayo. Negara ini bisa menaklukkan dunia dengan apa? Dengan teknologinya yang mutakhir. Ya nggak salah kalau standar dia tinggi. Dia dengan negara yang sangat terbatas dan negaranya itu gersang Pak. Korea Selatan itu gersang. Buah-buahan itu seringkali impor. Iya benar. Kita ke Korea kan pernah ya beberapa kali. Memang negaranya bagus, tapi buah-buahan itu impor. Gak iso Korea dibanding Semboro itu gak iso Pak. Kon buat Lombok, sesuk tuku Lombok itu gak ono. Dari situ tuh gersang. Makanya penduduknya tuh keras, tempaannya tuh keras, disiplinnya tuh keras, dan suhunya ekstrim. Makanya sekarang kenapa kok Korea kena corona? Karena suhunya dingin dan ekstrim. Kadang-kadang bisa minus 20 derajat. Lah kon dek kena suhu 10 derajat wis waktu enggak karu-karuan. Lalu mau minus 20 gimana? Nah itu kan enggak kuat mentalnya. Nah, makanya mental ini harus ditempa. Indonesia tuh negara terlalu nyaman. Dari Sabang sampai Merauke, sepanjang tahun itu setiap hari pasti matahari bersinar.
Korea itu belum tentu matahari setiap pagi bersinar, belum tentu. Lo baru tahu kan kalian kan? Kalian di sini mau cari matahari santai kan? Kenapa bule itu setiap kelihatan pantai dia langsung telanjang berjemur? Saking mungkinnya motornya jelalatan, wah ono sumur. Loh iya kan? Loh kenapa? Karena di negaranya itu tidak ada matahari. Itu masalahnya. Dia lihat matahari itu seperti kalian lihat salju itu loh. Wow, salju rek. Padahal di kulkasmu ya oke ya. Nah, sama, itu mindset yang sama. Jadi ketika kalian itu tidak pernah melihat salju, itu seperti bule melihat matahari. Nah karena kita itu terlalu nyaman, suhu terlalu enak, makanya coronanya nggak masuk. Suhunya itu stabil, paling musim hujan, musim panas, hujan kemarau, cuman itu aja. Nggak lebih dan nggak kurang. Sehawanya itu adalah termasuk hawa yang tidak ekstrim. Indonesia ini negara yang terlalu aman, nyaman, makanya tumbuhan itu tumbuh dengan bagus. Nah sesekali kalau kita ke negara yang maju, nggak bisa. Nah, tapi coba karena terlalu nyaman inilah Indonesia, makanya karena terlalu nyaman, tanam apapun tumbuh, sumber daya alam tinggi dijajah terus. Ngerti? London jajah 3,5 abad, tambah Jepang lagi 3,5 tahun. Keseneng kan karena apa? Lho mungkin ini lontong. Diopono iya aja. Lho iya kan? Lho ternyata itu sudah masa penjajahan 70 tahun 5 tahun Indonesia merdeka. Yo saya pancet lontong. Lah ini loh. Akhirnya zona nyaman, akhirnya tidak pernah dibentuk di tempat, diajar. Nah ketika diajar baru sadar, oh iya ternyata saya ini bisa hidup lebih baik. Dan ditambah lagi doktrin-doktrin yang melemahkan mental. Sudahlah, rezeki itu tidak usah dikejar, rezeki itu sudah ngatur, hidup yang penting mengalir saja, ya kan? Ini doktrin-doktrin yang melemahkan mental menurut saya. Salah tidak, melemahkan mental iya, sehingga Anda yang penting sudahlah, hidup ini cuma sementara, uang gak dibawa mati. Seringkali kita terima kata-kata seperti ini. Dan akhirnya makan gak makan, sing penting kumpul. Lah iya wis. Loh karena apa? Ya doktrinnya cocok, kenapa? Ya memang bener ya. Gak kelaparan ya. Gak kelaparan ya. Iya kan? Nek kalau nek turu nang masjid yo iso. Apa ya itu Indonesia kan? Kok nang Amerika diusir kok ndak ngawur. Homeless kamu. Termasuk orang homeless. Ndak ono. Nah sini enak ya, gembel, bambu ditampung pemerintah. Wah enak. Ya, nah akhirnya nyaman. Ketika nyaman, mentalnya menjadi lemah. Ketika mental lemah, di tempat kita diomong sombong. Bukan saya yang sombong, kamu yang gak kuat terima mentalnya. Kamu yang gak kuat terima pelatihannya. Ketika kamu kuat, kamu diangkat ke derajat yang lebih tinggi, ya jelas taraf hidupmu berbeda. Jadi selain Singapura, Hong Kong, mana lagi? Kemarin terakhir hari ini? 3 ya? Ya. 3 negara ya sudah. Wah gila. Singapura sudah, Hong Kong sudah, Thailand sudah. Ini negara-negara terpenting di Asia sudah pergi semua. Nah ini satu hal yang sangat luar biasa. Ya, mestinya ini Thailand ya besok. Ya. Belum pernah ke Thailand kan? Belum. Tapi berangkat besok ini. Tidak boleh sama orang tua. Oh iya, soalnya orang tuamu di corona. Ya oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita ada program ke Singapura lagi. Siapa mau Singapura angkat tangan? Teriak dong, saya gitu loh. Saya. Keren. Nah kalau seperti itu baru kita bisa maju. Makanya kalau saya baca tadi berita pelatih seperti kayak gitu, loh ini menurut saya bukan hinaan ini realita ini. Pelatih pemain timnas suka gorengan, makanya fisiknya lemah, cuma bisa main 20 menit. Goceknya kayak pemain SD. Loh ini bukan hinaan ini realita. Loh kalau mau dilatih pelatih kelas dunia ya kayak gitu. Itu kan yang kalahkan Jerman kan pelatih itu kan. Ya. Oh, iya. Betul kan? Jerman kalah 2-0 kan gara-gara pelatih ini kan. Loh ya jelas, standar dia ngomong kayak gitu ya pantas. Kita aja nggak siap terima mentalnya. Iya kan? Lah, yo lain Pak, satu protein gini beras kencur tok ya seje ngombe ini. Ya nggak bisa sih itu ngombe sinom. Lah sinom itu kalorinya sudah tinggi, tambah gula. Lah sana makanannya protein, badannya lain Pak. Beda. Kualitasnya beda. Makanya kamu coba lihat ya, atlet-atlet kelas dunia, badannya itu bagus, kering. Lah, Bu pikir kamu badan itu mentol-mentol itu, makanannya itu apa? Dijaga. Nah, kenapa Indonesia badannya itu menggelambir semuanya? Apa mana wis ono anak telu, ono ibu-ibu, waduh. Wis melar sak ndi-ndi Pak. Melare wis gak andemna wis ya toh. Nah, itu ya inilah. Makanya saya nggak bisa jaga mata.
Istri saya anak 2, sekarang anak saya ini yang pertama 11 tahun, yang kedua 7 tahun. Istri saya sekarang badannya kembali normal sebelum dia menikah. Loh iya benar, karena dia jaga. Yang lain, wah body goals semua itu. Iya toh, kamu itu yang penting harus punya target. Jangan cuma lihat body tok ae. Kamu harus jaga pola makan. Kamu mau jual romil kok gak payu-payu? Yo nonton awamu, gemblok nonton. Romil. Lah ya apa ceritanya? Saya nih ngomong kasar ya. Tapi ini nyeplak mental ngerti ya? Lo kalau gak kuat ya mending unsubscribe. Lo iya. Kamu mau sehat, kamu mau betul-betul jual. Loh, tunjukkan foto before after. Nggak enak Bapak Ibu, nggak enak. Tapi itu betul-betul kita punya body goals. Kita mau buktikan kalau kita itu memang bisa, iya kan? Nah itulah makanya kuncinya sekarang kita wajah. Ya, toh, pastikan wajah Anda before after dulu apa? Dulu celeng ireng ngono lah. Saya kan, wah seger wajahnya, bersih, ya kan wajahnya cerah. Ya perawatannya rek skincare rek kon KP Sari Ayu tok KP Ayu biasa ya sampai nyebut merek saya. Ya sudahlah. Yang terpenting ya kita harus tahu standarnya itu beda. Bagaimana supaya kalian punya penghasilan yang bagus? Makanya wajah itu dirawat bukan diedit, ya kan? Iya kan? Wajah itu dirawat. Kalau wajah mau bagus itu dirawat. Jadi tanpa edit pun wajahnya tetap segar. Ya. Nah itu salah satu hal yang kita bisa sampaikan. Nah, coba kita lihat orang Indonesia makanannya apa? Kremesan, penyetan, isinya cuma minyak, murah, nggak bisa. Pola makan itu yang seger. Nah itu salah satu contoh. Nah produk ini semuanya udah lengkap. Apalagi tahun apa barusan kita keluar Beauty Lock ya. Beauty Lock itu dari astaxanthin. Ya itu kalau kamu kasih ke orang tua kamu, tolong foto ya sebelum dia minum, tolong difoto dulu before minum. Harganya berapa? 350. Hah? 350 per box. 350.000 per box ya kan. Orang ngomong wah larang. Ingat ya, bukan produk kita tuh mahal. Pangsa pasar kamu yang tidak tepat. Saya sudah bilang, produk kita tuh nggak ada yang kata mahal. Kamu jangan jual mobil Mercedes-Benz di Semboro, ya kayu. Ngerti maksud saya? Nenak Semboro dodolo, krepe, itu kayu. Kok jual Mercedes-Benz nggak laku? Berarti itu segmennya tidak tepat. Gitu loh. Produk kita astaxanthin, orang mau telu saya larang. Loh, bukan masalah mahal. Kon KP ayu tapi gak gelem bayar harga. Caranya piye? Gak bisa. Itu harus pola makannya yang diatur. Astaxanthin, itu wajah itu membuat wajah lebih segar. Bayangkan, saya satu hari itu minum SOD itu 4. SOD itu satu itu harganya berapa? 30.000. Tuh. Satu itu saset 30.000. 30.000-an. Saya sekali minum tuh 3 saset, itu paling minim. Loh, terus kemarin reunian sama teman, 25 tahun, silver, reunian silver. Saya ini datang itu dengan wajah yang sungkan. Chan, iya apa? Wajahmu gak berubah ya di SMA ya? Enggak, saya lihat wajah teman-teman saya. Ya maaf, tapi ya saya gak berani melontarkan, saya public figure ya. Tapi asli Pak, raine wis koyo tante-tante. Iya, kayak bule-bule. Wis ubanan, ya kan? Tapi ngomong lemu tapi yo gembrot dengan. Lho ya sungguh. Terus bapak aduh. Saya mau positif, saya sungkan gitu. Karena faktanya saya terlihat paling muda di antara mereka. Loh gimana nggak muda? Wong sekali makan 100.000. Makanya saya sering bercanda, kencing saya ini mahal. Karena mengandung SOD. Loh kencing saya ini nyirami tanaman. Oh itu pupuk Pak Nawar. Tanamannya itu boleh gede-gede. Karena kucingku lemu-lemu Pak Nawar Bapak. Loh kucingnya lemu-lemu. Iya kan, kucing telu lemu-lemu lah. Iya. Iya, maaf ini bukan ngomong apa. Mau nggak punya kualitas hidup yang lebih baik? Oh. Berjuang kayak Wahyu ini. Sari bawah, berjuang fight. Iya semua dari bawah. Kalian itu hidup itu nggak ada ceritanya. Makanya Bill Gates ngomong apa? Kalau kalian lahir melarat itu bukan salah kalian. Tapi kalau kalian mati melarat, ya itu salahmu. Loh iya bener kan? Betul kan? Karena kita nggak bisa milih kita mau dilahirkan di keluarga siapa, betul kan? Betul. Aku milih aku tak anak jadi anak Pak Chandra, ya aku akan jadi anak petani. Mbahmu tak kayak ngono ya, gak ono ceritane. Tapi kan kita oke. Kita nggak usah ngomong keadaan orang tua kita seperti kata-kata Robert Kiyosaki, rich dad and poor dad. Ya sudah, this is my poor dad, this is my
education of my poor dad. And I don't blame my poor dad. Saya nggak menyalahkan poor dad saya, karena sebenarnya poor dad itu adalah dia nyindir seluruh orang tua kebanyakan di seluruh dunia. Yang mana, nah sekolah yang tinggi, dapat beasiswa, setelah tamat semoga terima jadi PNS lah, nggak cerita. Terus kebanyakan itu kayak gitu, ya kan? Nggak ada ceritanya orang tua itu, oh nak kamu tuh nanti, nah mungkin zaman sekarang sudah mulai berubah. Mungkin gara-gara orang tuamu subscribe SB30 ya. Jadi cara berpikirnya sudah, oh kayaknya PNS sudah bukan yang terbaik. Apalagi nanti lihat Selasa besok, wah ini judulnya kurang ajar bener. PNS akan bubar tahun 2024. Loh itu saya berani ngomong. Oh sadis, nanti lihat isinya. Loh serius, loh benar. Tapi tanda tanya gitu loh ya. Jadi, loh soalnya gini, saya mengacu pada statementnya Pak Jokowi per Januari dan Februari ini, PNS untuk eselon 3 dan 4 mulai ditiadakan. Eselon 3 dan 4 itu yang bagian administrasi. Sehingga adik-adik yang saya cintai, kalian apakah masih mau melamar jadi PNS? Ya saya nggak tahu. Sekarang istilahnya ASN, Aparatur Sipil Negara. Karena eselon 3 dan 4 ini sudah pasti digantikan oleh robot AI. Itu sudah pasti. Karena apa? PNS itu bisa sakit, bisa mencret, bisa nggak masuk. Lah robot ini kan masuk terus. Administrasi apa ya? Cuman scan, selesai, legalisasi selesai loh. Ini nggak perlu manusia. Sama seperti di bank itu, nggak perlu teller. Semua digantikan dengan mesin setor tunai, selesai. Gitu. Nah itu robot AI. Nah eselon 3 4 ini akan hilang dulu. Fix. Hilang dulu. Sehingga pertanyaan saya, masihkah ada PNS 2024? Dan kalian sekolah mati-matian hanya untuk PNS. Coba di Semboro, PNS sih favorit tuh. Oh ya nomor 1. Pasti. Apa namanya kelambi coklat ngono. Ono pangkat ngono. Wis dadi Pak Lurah. Pak Lurah. Coba iki pedagang pembalut, coba sih gelem. Tapi Pak Lurah pernah nggak ke Thailand? Pernah nggak ke Singapura? Pernah nggak ke Hainan? Bener tuh baik-baik. Nah, makanya mindset ini pelan dan pasti akan berubah. Tapi video ini nggak tahu ya. Semoga nggak di take down oleh YouTube ya. Soalnya ini kata-katanya kasar sekali. Tapi bukan kasar, saya ngomong fakta. Ya kan? Nah, kita lihat aja video besok. Udah saya buat tajam, datanya lengkap semuanya, pemberitaannya lengkap. Dan saya tahu pasti banyak PNS marah-marah. Kenapa? Saya usik ranahnya. Tapi yang calon PNS bingung. Iya bener juga ya. Yang pernah dulu mendewa-dewakan PNS nonton ini, gak mungkin. Seperti dulu ngomong Gojek menggeser Bluebird, gak mungkin kan? Tahu-tahu hilang menurut aku. Seperti dulu perusahaan travel digeser Traveloka, gak mungkin. Tahu-tahu hilang menurut aku. Sama. Karena robot AI lebih murah, efisien, dan lebih akurat. Manungsa dan menungso, akeh human errornya. Engkau kon ngene sing ngantuk, lho kok keliru. Susah. Iya kan? Sedangkan AI sudah tidak perlu gaji, UMR. Loh, kalau kamu hilangkan ASN di Indonesia, loh jumlah ASN di Indonesia ini Jawa Timur itu aja, kalau saya nggak salah itu jumlahnya itu jutaan. Lah kalau jutaan eselon 3 dan 4 dihilangkan, misalkan ya nggak usah, itu cuma Jawa Timur doang loh. Dipangkas lah 500.000 loh, itu Pemprov Jawa Timur tuh bisa menghemat biaya 500.000 kali 4 juta. Itu berapa? 500.000 kali 4 juta. Itu berapa triliun itu kamu bisa hemat setiap tahunnya? Triliun Pak, lebih baik bangun jalan Pak duitnya. Sudah lebih bagus, terus beli CCTV Pak. Iya kan? Jadi ini ASN sing bolos ngantung angop terus dolen Mobile Legends ngene. Cekel. Mangan duit negara tok tapi kerjane dolen Mobile Legends. Lah apa? Nah, ini kan banyak orang itu tidak mikir sampai ke sana. Nah, karena suka nggak suka, negara ini akan menuju ke sana. Apalagi saya cerita di 2024 itu saya akan cerita tentang artificial intelligence. Bagaimana sekarang otak manusia sejak SD itu dia bisa direkam. Jadi anak SD itu direkam di sini. Oh anak ini kenapa IPA-nya dapat 5? Kenapa ini matematikanya dapat 7? Kenapa pendidikan jasmani dapatnya cuma 4? Kenapa PMP ya sekarang ya? PMP itu PPKN ya? PPKN. Dulu nama saya PMP, makanya gua tak ganti toh pusing saya. Yang betul itu pendidikan moral Pancasila, itu yang benar. Kayak zaman saya dulu. Kemudian setelah itu berubah lagi. Nah, anak itu bisa ketahuan. Jadi nggak mereka-reka. Makanya kan kemarin
Pak Nadiem kan udah jelas mengatakan bahwa UNAS itu diskriminasi. Jadi selama tahun depan Anda sudah nggak ada UNAS lagi. Anak saya huri-huri, hura-huri, tok ngomong, kono guna ya. Karena UNAS itu diskriminasi. Kenapa? Orang yang UNAS itu pasti ikut bimbel. Nah, bimbel itu duit. Nah, yang bisa bayar duit adalah orang yang punya duit. Nah, yang nggak punya duit nggak bisa bimbel. Nggak bisa bimbel nggak lolos UNAS. Berarti UNAS hanya untuk orang yang punya duit secara nggak langsung. Itu diskriminasi. Jadi UNAS dibebaskan tahun depan. Yang sudah nggak pernah UNAS ya nggak masalah. Saya ya super UNAS. Saya UNASnya lebih ngeri dari kalian. Dulu saya namanya EPTA, terus pra-EPTA, terus pra-EPTANAS, terus EPTANAS. 4 kali saya dulu. Loh iya, ikut duit. Tapi soalnya bocor. Itu zaman saya dulu. Soalnya bocor ya podo ae. Lah lopo pra-pra itu tapi bayar soalnya. Aduh ya sama aja lah itu zaman saya dulu ya. Tapi intinya betul kata-kata Pak Nadiem apa? Kalau sistem kurikulum pendidikan ini semuanya diawasi pakai alat itu, keren. Sehingga anak ini bisa dideteksi. Lain kali dia bisa jadi entrepreneur atau enggak. Anak ini bisa dideteksi bisa jadi olahragawan atau enggak. Anak ini bisa dideteksi dia bakal jadi seniman atau enggak. Anak ini bisa dideteksi orang ini bakal jadi dokter atau enggak. Bisa diketahui sejak dini. Lah sekarang guru nih setengah sakti Pak. Iki anak ini boy. Goblok apa pinter. Guru ini pusing. Terus pulang nih nilai 6 gak naik kelas ya mau goblok. Lah padahal gak goblok. Ya kan. Wahyu dulu termasuk juara kelas enggak? Lumayan. Oh, ini berarti pinter aja nih Pak Anjani. Lumayan ya. Nilainya termasuk bagus. Lumayan. Ya, lumayan kan? Nah, berarti dia memang oke gitu loh. Tapi ada sih sudah pelajarannya bagus, tidak pernah ulang pendidikan, tapi ketika di masyarakat dia jadi orang fail. Ya. Itu kenapa? Nah, nanti dengan adanya analisa alat itu, nah itu saya ngomong di 2024 itu. Video ini. Cuang aja nih videonya. Lihat aja. Anda nonton itu, Anda akan lihat futuristik. Anda akan lihat masa depan. Nanti anak Anda itu bakal jadi seperti apa? Keturunan kita, generasi berikutnya ini keren Pak. Jadi orang itu tidak mungkin pilih-pilih. Salah pilih. Gak ada istilah salah pilih jurusan itu. Sekarang kan masih ada salah pilih jurusan. Iya kan? Terus pertanyaannya aku ini perlu kuliah apa enggak sih? Nah contohnya, Wahyu kuliah enggak? Enggak. Ngapain kuliah? Ngapain? 23 mobil itu. Lah koncoku sing lulus kuliah saya ini. Tuku velg tok Pak paling enggak. Iya kan? Makanya jangan subscribe Pak Chandra. Nek gak kuat mental lu gak kuat ojo subscribe saya. Omonganku ini kasar tapi cospleng. Iya kan? Betul. Nah, tapi ini fakta gitu loh. Karena apa? Jangan sampai salah pilih. Ketika Anda salah pilih, nggak bisa. Nah, itu satu. Kedua, atlet pingpong contohnya, itu sudah bisa diukur kecepatannya itu berapa. Nah, ketiga Pak, wes nanti delok dhewe videonya. Saya udah ngomong tuh lengkap semua. Jadi saya cerita tentang masa depan ini, bagaimana AI ini menghancurkan dan menghilangkan banyak pekerjaan. Makanya Pak Nadiem kan ngomong, belajarlah program coding. Ya kan? Nah, sekarang KK sudah bekerja sama dengan belum dengar ya kemarin. Sudah diumumkan sih. Mestinya diumumkan di Thailand tapi udah diumumkan secara dini. Kita resmi KK Indonesia bekerja sama dengan Kompas Media Group. Bukan Kompas TV, Kompas Media untuk digital marketing. Sehingga nanti untuk 2020 ini jangan kaget sebelum kita go public, konten-konten digital kita sangat keren. Sehingga jual produk KK jauh lebih gampang. Digitalisasi ini sudah mulai terjadi di era ini. Ya, jadi digitalisasi pelan dan pasti akan kita lakukan. Dan kita kerjasama dengan bukan sembarangan grup. Kita nggak bekerja sama dengan anak ITB atau anak lulusan Unitomo atau gimana. Kita langsung dengan Kompas. Saya kira itu grup media terbesar di Indonesia. Only the best will work with the best. Hanya yang terbaik akan bekerja sama dengan yang terbaik. Ya, jadi ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi artinya saya bukan nakut-nakuti, tapi ini sebuah fakta. Suka nggak suka, Anda suka nggak suka terima, itu luar biasa. Sama seperti Anda lihat kan sekarang di Surabaya kan sudah mulai kan, tiba-tiba rumahnya dikirimin surat tilang. Oh pasti, Jember belum ya? Oh iya.
Jadi ketinggalan terus nih Jember. Coba bayangkan punya Bu Risma ya. Itu cepat kan, jadi CCTV langsung ketahuan semua. Itu sudah diterapkan. Nah di Tiongkok itu hampir setiap kota sudah kayak gitu. Ini baru Surabaya. Tapi apakah 5 tahun lagi nggak semua seluruh Indonesia kayak gitu? Pasti. Kenapa? Karena setiap lampu merah ada CCTV. Jadi kamu maju 1 meter, ketahuan langsung surat tilang datang. Wong kamu pacaran di mobilnya ketahuan kok. Ini ketahuan. Di foto screenshot langsung ketahuan. Karena ada foto CCTV-nya. Nah ini sesuatu yang kita harus tahu bahwa itu adalah teknologi yang maju. Nah pertanyaan saya, masihkah perlu polisi lalu lintas? Ini akan terjadi. Nah polisi prit, perlu nggak? Dan kamu sadar nggak belakangan polisi di kota besar sudah mulai berkurang. Dan itu sudah diterapkan di Korea 10 tahun lalu. Kita kan tinggal 10 tahun. Makanya kita mau ngejar ketinggalan ini. Nah kalau ngejar ketinggalan dia pasti siap-siap nggak enak, kan gitu ceritanya. Loh Indonesia baru dia ngomong peta 20 menit giring bola kayak anak SD, ngamuk-ngamuk gitu. Itu ngamuk ya apa kan gak siap. Dilatih kelas dunia. Tarkam aja nih ngono ya. Iya loh, pemain nasional loh, modelnya kualitasnya gorengan. Gak bisa. Ya, Bapak Ibu, oke adik-adik yang saya cintai. Oke, saya kira ada yang mau ditanya silakan. Nah ini, mumpung ada Wahyu hari ini sini. Nanti saya mau naik mobilnya soalnya. Ya kan, diajak Wahyu diresmikan, cocok ini. Ini namanya orang ngerti tata krama. Dulu dari nol bukan siapa-siapa, sekarang datang ke rumah gurunya, itu betul. Ya, itu jadi anak itu harus seperti ini. Ojo habis manis sempat dibuang. Kamu nggak mungkin sukses kamu, tak jamin. Ya, ayo silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan ya. Ini NFT yang luar biasa ya. Siapa yang banyak belajar? Saya aja juga belajar dari ini banyak sekali. Kayak gendoran mental baru lah ya. Mungkin teman-teman di sini yang baru awal masih punya banyak kendala segala macam. Tapi kalau saya lihat perjuangannya Pak Wahyu ini jauh daripada anak yang zaman sekarang. Mungkin sempat saya belajar dari Pak Wahyu masalah pembukaan NFT tadi. Mungkin zaman sekarang tidak mengalami seperti itu. Karena Pak Wahyu hidupnya di zaman offline makanya. Jadi untuk mental mungkin lebih matang. Nah ini mungkin yang perlu ditambahkan. Nah mungkin teman-teman yang online mau bertanya silakan. Mau tanya sama Wahyu, Pak Chandra juga boleh, silakan. Tidak berani bertanya. Tapi nanti terakhir, ini salah satu contoh. Jadi gini ya, orang Indonesia ini adalah tipikalnya itu pemalu, nggak percaya diri. Wahyu pernah nggak merasakan masa-masa pemalu, minder, nggak percaya diri, merasa diri tidak pantas, pernah merasakan kayak gitu. Wah, aku ini soporek, cuma teko Semboro. Tapi kok di lingkungan orang-orang yang top seperti ini, antara senang, bercampur bingung, bercampur minder, ngalami nggak? Apa yang kamu lakukan? Nah ini denger loh adik-adik ini. Ini penting ini. Apa yang di saat-saat itu yang membuat kamu akhirnya memberanikan diri? Kan pasti nggak pede. Betul. Ya dulu memang sempat gak pede banget karena gak punya modal, bukan siapa-siapa, dari desa kecil, gak punya temen. Akhirnya saya tetap memberanikan diri karena ingat impian saya dan orang tua saya. Jadi saya berjuang di sini bukan untuk mereka yang nggak saya kenal, tapi saya berjuang di sini untuk impian saya dan untuk orang tua saya. Makanya dari situ saya tetap mau belajar di sini meskipun dengan rasa minder, takut, bingung, tapi saya tetap paksakan untuk belajar akhirnya karena ingat impian dan orang tua saya. Oke, bagusan. Pulang. Dan orang tua itu dua hal yang sederhana, tapi dampaknya tidak sederhana. Dampaknya itu besar. Yang bisa membuat kamu keluar dari zona nyaman kamu, yang bisa membuat kamu keluar dari ketakutan kamu, yang bisa membuat kamu berani memasarkan produk yang dulu mungkin kamu jualan nggak bisa sama sekali. Emang dulu produk Keke pertama kali jualan bisa nggak? Saya 6 bulan sampai setahun tuh nggak bisa jualan, Pak. Sama sekali ya? Sama sekali. Bingung mau jual kemana ya? Iya, semangat tok sebenarnya. Semangat ya? Jual pun nggak bisa ya? Nggak bisa. Kamu jual sering nggak laku? Sangat sering nggak laku. Sangat sering tidak laku. Contoh-contoh produk apa dulu awal? Paling awal itu dulu waktu sih baru-barunya Nates, diomongi wong lanang kok dodolan iku. Iya. Iku ne tutupe wong wedok. Wong wedok mosok kon masang no pisan. Apa jerawat padahal dulu saya sih hitam. Iya.
Pelkrim itu sangat sering ditolak di lingkungan Surabaya sini kan, dulu saya di sini soalnya. Iya, iya. Si awal-awal di situ itu yang paling Oh, sempat ya? Iya. Awal-awal Wahyu sempat di sini ya? Sempat ya? Ngajak Pak Hadi demo juga gak dibeli sama sekali waktu itu. Iya, iya, iya. Dan akhirnya selama setengah tahun, 1 tahun awal nyaris gak laku. Nyaris gak laku. Lakunya yang produk-produk apa aja? Ya cuma sabun Epo, sabun anti jerawat, sabun hijau gitu aja. Cuma ngundang orang tetap jalan. Cuma kalau jualan nggak bisa. Bisanya ngundang orang aja. Iya. Itu ya. Ini dengar ya kisahnya ya Wahyu ya. Jadi sama ya. Nah tapi bertahan nggak? Sempat mau mundur nggak? Sempet mau mundur. Ini dengar nih. Sempat mau berhenti ya? Sempet mau berhenti. Nggak tahan no mentalnya toh? Nggak tahan. Iya. Terus kok ngapain kamu nggak berhenti? Karena waktu itu akhirnya waktu mau berhenti, tadi saya sudah cerita juga karena halal haram itu Pak contoh yang pertama. Halal haram. Halal haram. Emang kenapa halal haram? Tentang bonus KK itu loh dulu saya sempat. Saya udah cerita tadi juga. Bonus KK itu kayak ada kayak yang saya tahu kan dulu upload itu dapat lebih banyak. Betul. Nah itu yang saya pelajari. Iya. Yang MLM di luaran. Yang di luaran ya. Terakhirnya saya baca artikel dari salah satu anak Erlangga yang review KK. Ternyata kalau di KK itu kalau nggak kerja ya kita nggak dapat apa-apa. Meskipun kita punya downline seorang Cornstar Director, tapi kalau kita cuma seorang Ruby Star Manager atau SM, kita X nggak dapat apa-apa. Iya. Akhirnya dari situ kalau bisnis ini adil dari atas sampai bawah, produknya halal, dari itu saya mau bangkit lagi dan kena CBC zaman dulu akhirnya pulih lagi dan mau jalankan bisnis itu lagi. Itu bagus kan. Jadi sempat ada Ke keraguan-raguan ya. Iya. Tapi setahun kan nggak bisa jualan. Iya kan? Produk nggak laku. Iya. Jual kemana pun nggak bisa. Iya. Lah kamu kalau jual ke Semboro laku nggak? Apalagi pembalut kok tentang mulai. Nganggu gombel lah mari ya. Nah, betul ya kan. Terus? Ya kira-kira seperti itulah ya. Saya bisa nangkep lah. Terus? Di sini pakai kain sih bisa dicuci ulang. Iya. Ini bisa dicuci ulang apa enggak? Waduh, nggak ngerti. Mental loh ini ya. Ini mental ya. Ini sebuah tantangan mental. Tapi bertahan nggak? Apa yang membuat kamu tetap bertahan? Yang membuat saya tetap bertahan waktu itu ambisi saya memang sangat besar sekali untuk bisa sukses di sini. Terus saya ngerasakan kerja itu sangat gak enak, kan saya magang di sini kan, gak enak rasanya kerja itu, dikongkon-kongkon, didiskriminasi. Memang kudu ngono nek jeneng wong kerja. Tapi apa maneh ngono. Nah, terus. Akhirnya waktu itu saya bertekad aku harus mempersiapkan diriku ketika aku lulus, minimal aku udah punya gaji di atas UMR Jember waktu itu. Jadi ketika aku lulus aku ngomong ke orang tua aku nggak usah kerja lagi, aku udah punya bonus sekian. Akhirnya waktu itu saya beli motor juga, akhirnya dari situ orang tua merestui. Motor itu di tahun kedua. Tahun kedua. Waktu lulus SMP. Lah kan setahun itu nggak ada hasil. Ya. Lah itu hidup dari mana kalau nggak ada hasil? Nah ini penting ini. Nih rumono nih. Ini kan yang kalian mau denger toh. Orang susah itu cuma mau denger masa-masa susah. Waktu itu enaknya saya kenal sama dia, Pak Chandra. Oh, oke. Gitu. Jadi ketika saya nggak bisa jualan, sanggup 50.000 satu minggu, dia ini pinter jualan. Akhirnya saya nunut makan deh dia. Masa susahnya tuh di situ. Kayak sejualan saya cuma bisa. Jadi pasangan itu penting ya. Ya. Pasangan itu penting ya. Nah, ini penting sekali. Ini sangat-sangat penting karena support dari pasangan penting. Lupa kalau saya nggak punya pasangan gimana? Nggak usah meratapi diri. Orang yang nggak punya pasangan sukses ya banyak. Ngerti maksud saya? Artinya itu apa? Ketika kalian punya pasangan dan support, ketika kamu di masa sulit, nah itu luar biasa. Mau menerima kamu di masa sulit, itu luar biasa. Mau menerima kamu di saat kamu nggak punya apa-apa, itu luar biasa. Tadi kan ada tuh di instastory saya, apa yang membuat Pak Chandra tetap setia sama pasangan? Iku sing tak kudu tak kuaplok mbak. Benar. Itu nggak tak tempelingnya untung sama saya. Saya cuma ngomong satu, kamu nggak tahu proses perjuangan saya sama istri saya. Bagaimana saya membangun bersama-sama dari istri dari nol. Memang betul, waktu saya pacaran sama istri saya sudah punya Mercedes. Tapi ketika saya sulit, apakah saya punya Mercedes, hidup saya sudah selesai semuanya? Oh belum, itu baru tahap awal. Nah proses perjuangan itu, istri saya ada di samping saya, mantan istri waktu itu. Nah itu penting.
Nah, seorang pria yang sukses, dia tidak pernah melupakan bagaimana dia dulu berjuang dari awal. Kadang lanang ini suka lupa. Dulu gak duit eling pacare, duit eling wedok liya. Nah itu, pria itu seringkali jeleknya di situ. Begitu juga wanita, sama-sama. Ada plus minus lah. Tapi ini penting. Nah, makanya saya tanya, ini kan mungkin Wahyu nggak pernah ditanya kan? Iya, nggak tahu. Nah ya sudah, saya kan jagonya nanya-nanya yang aneh-aneh. Ini ya benar. Jadi waktu kamu susah, kamu makan di rumah dia. Iya. Di pasar kok jangan benih. Jadi bekalnya dia itu tak makan saya Pak Chandra. Oh ngono ya. Sampai Oh gak bisa. geragas kowe. Makane kurus lho. Jatane bontekno terus. Iya. Terus Jadi dia kan pinter jualan juga waktu itu di sekolahnya. Jual sembarang wes, jajan-jajanan gitu. Hasilnya dikasih sama saya terus. wih, cinta Sangat mati ya. luar biasa. Dia sudah jelas masa depan. Jelas. Ya, Ya, itu benar ya. betul. Setahun awal itu. Setahun ya. awal. Tapi kan kamu kenapa kamu masih mau bertahan gitu loh? Nah, ini penting ya. Iya. Ini penting, dengarkan baik-baik. Kalian yang mau mundur ya, sini mundur sekarang ya, penting. Tapi kalau kamu dengar ini pikiran, loh iya, saya tuh orangnya simpel lah ya. Karena waktu itu saya tahu meskipun saya belum berhasil sekarang, saya itu sangat terinspirasi sama waktu itu kan banyak leader di Surabaya sini juga yang masih muda-muda. Mungkin ini belum waktuku. Yang ada di otak saya waktu itu mungkin sekarang ini belum waktuku. Jadi aku tetap harus terus berjuang sampai suatu hari nanti waktuku akan datang. Harapan. Harapan. Jadi dia tidak pernah kehilangan yang namanya harapan. Nah, ini penting. Kalian kalau sudah kehilangan harapan, ya kalian cepat atau lambat akan meninggalkan bisnis ini. Itu sudah pasti. Karena di sini nggak ada gaji tetap, nggak ada gaji pokok. Kalian itu cuma mitra kami kan gitu ceritanya. Dan itu berlangsung 1 tahun. Berlangsung 1 tahun. Dan selain itu, nah dari mana kamu dapat harapan? Dari pertemuan. Dari pertemuan. Nah itu penting. Dari pertemuan. Konsultasi dengan mentor. Ya. Nah itu penting. Makanya di bisnis ini kenapa tadi 7 langkah 4 prinsip. Jangan pernah melalaikan prinsip konsultasi. Di langkah ke-7 jangan lupa ada buku, CD, pertemuan. Itu akan membuat Anda tercas terus. Untuk Anda terus grow. Kalian balik ke komunitas kalian, ke lingkungan kalian di rumah, lingkungan toksik lagi, pola pikirnya balik mana kayak kamu sebelum kenal bisnis ini. Kamu kayak dilatih pelatih kampung mana, ini dilatih pelatih korsel lain, Pak. Standarnya udah beda. Kamu begitu dilatih, waduh stalare, ojo soro-soro tani golek duit, wis salah. Kon iki tetep anak ibu. Lah paling ngono. Dilemahkan. Kelihatannya disayang, tapi itu dilemahkan. Kamu itu bukan anak bayi yang harus dituntun cara berjalan. Ngerti ya? Kamu sudah harus keluar dari rumah. Fight, merantau, berjuang. Mentalnya ditempuh 1 tahun. Akhirnya tahun kedua mulai menghasilkan. Mulai menghasilkan. Mulai ya? Mulai Berjuang ya? mulai berjuang. Hasilnya itu seperti apa? Waktu itu orang tua kan nggak membolehkan saya Pak. Waktu itu waktu baru lulus saya konsultasi Pak Hadi juga. Jadi dari SMA itu dapat beasiswa di Astra Internasional, terus di Batubara, di NTT sama di Kalimantan. Waktu itu wis risau ini wis aku mempertahankan KK atau ngambil itu. Nah, saya konsultasi sama Pak Hadi waktu itu. Bingung? Bingung. Galau ya? Galau. Itu yang menarik juga ya? Menarik, Menarik ya? Sangat menarik di sana. Di kota mana? Waktu itu Astra Internasionalnya di Jakarta. Jakarta. Kuliah setahun terus langsung kerja di NTT atau di Kalimantan di pertambangan. Kan saya sekolahnya di jurusan alat berat. Waktu atau KK. Wah, saya sempat bingung untuk 1 bulan. Ini kisahnya mirip Jeffrey Tombokan. Jadi dulu mau jadi pramugara, atau dia pilih KK. Pramugara kan keliling dunia. Iya kan, gajinya kan menarik. Pramugara kan dia tinggi, gagah, ganteng kan. Mukanya kan mirip Demian gitu. Iya kan, yang sempurna itu ya. Tapi dia milih gitu. Ini mirip kisahnya. Nah, terus lanjut. Akhirnya waktu saya ngobrol sama Pak Hadi, saya nggak bisa memutuskan kata Pak Hadi, ikuti kata hati Pak Wahyu aja. Waduh, tambah bingung ini tanya minta konsultasi. Soalnya mentormu Pak Hadi. Ikuti kata hati aja. Akhirnya saya waktu kan saya Muslim, saya sholat istikharah itu. Iya, malam hari itu ya. Ya, saya minta dikasih petunjuk, kekuatan. Akhirnya memang ada petunjuk. Waktu itu sebelum 2 bulan sebelum saya lulus, saya bisa dapat bonus yang lumayan. Waktu itu kalau kamu mau KK, kamu harus kasih bukti yang nyata. Waktu saya langsung kasih bukti, saya beli sepeda motor sendiri dan saya dapat ke Singapura itu. Saya ngomong ke orang tua saya mau
di sini jalan hidup saya. Oke, wah itu pilihan yang nggak gampang loh ya. Menarik, menarik. Ini NRT yang paling menarik. Ini seneng saya nih. Saya kalau dengar kisah-kisah begini ini seneng banget. Wah, mentolo orang-orang itu harus dengarkan kisah kayak gini. Ini penting ya. Anda lihat, anak usia waktu itu umur berapa? 17. Dia sudah punya iman yang kuat. Ya kan? Ini penting loh. Banyak anak-anak muda itu bingung, galau. Harus di mana? Ya saya kembalikan sama Anda. Ya kan? Dia berdoa menurut keyakinannya, dia dapat petunjuk dan dia buktikan di saat yang tepat. Itu tidak mudah. Setahun ya? Setahun. Setahun ya? Setahun. Saya kan sering bilang, tahun pertama itu tahun yang ya betul ya? Yang penting berjuang. Tapi nanti Anda akan ketemu jalan. Itu memang ya entrepreneur ya begitu. Ya, betul ya. Nah, terus akhirnya sempat jatuh bangun nggak? Setelah ambil keputusan itu 2 bulan udah ada motor kan, aduh bener nggak ya? Sing tak ambil ini bener nggak? Waktu itu bisnisnya naik turun kan Mas Chandra Iya, pasti naik turun. Akhirnya di situ bener nggak ya? Akhirnya waktu itu ketolong lagi, ada CBC lagi. Waktu itu CBC boleh ikut berkali-kali. Boleh. Akhirnya ikut CBC, hatinya pulih lagi, peluk cium orang tua lagi. Pokok saya nikahin itu kalau hati saya tenang, pikiran saya tenang, hubungan saya sama orang tua dan sama Tuhan bagus, rezekinya pasti naik lagi. Nah, pasti ngerti. Ya, itu benar itu. Ingat ya, hubungan dengan orang tua dan hubungan dengan Tuhan. Bukan hubungan dengan influencer di Instagrammu. Kamu influencer di Instagram tiap panas. Nah, ketika kamu panas, kamu melupakan yang basic ini. Kalau kamu lupain basic ini, ya saya dulu lah, ngerti lah. Nah itu nggak paham kalian, yang diomong ini nggak paham, ini paham dia. Makanya anak usia 20 tahun tapi bisa punya kehidupan di atas rata-rata. Ini penting. Ya, ini penting, makanya saya ngomong tidak mudah. Ya. Nah akhirnya apa yang membuat Anda itu tetap bertahan di masa-masa yang ketika naik turun yang tidak stabil? Kan cicilan motor harus jalan terus. Jalan terus. Berapa bulan? Berapa tahun cicilan motor? 3 tahun. Dengar ya. 1 bulan cicilannya berapa? 1 juta. 1 bulan 1 juta. Wih, wabot loh. 36 juta. Motornya gede soalnya. Oh, motor gede. Gitu ya. 1 bulan 1 juta ya. Berani? Berani? Saya tanya baik. Berani? Berani ambil ya, berani cicil. Tapi nggak sempat digeret. Oh enggak, Pak. Ditarik sama dealer atau cicilannya mundur atau apa? Enggak ya? Enggak. Itu namanya punya integritas. Tapi sempat berkali-kali nggak bisa langsung nggak? Oh enggak, kebetulan saya dibantu dia soalnya dia kan facial. Wah. Jadi ketika bonusnya agak telat gitu, ayo facial dulu. Ternyata kondisi kepepet itu menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Betul ya. Ini belum jadi istri aja sudah seperti ini gitu. Tapi wah ini namanya pasangan yang sangat mensupport dan mendukung. Terus yang muda-muda baper, kapan aku duwe pacar kayak gitu ya? Aku tahu isi uteknya kalian itu aku tahu semua. Pak Chandri kok ngerti loh. Kalian itu mikir apa tuh sudah ada jawaban di sini. Loh ya bener. Kok pacarku gak ngene ya? Kok bojoku gak ngene? Sudah. Titik, nggak usah banyak tanya. Yang terpenting kalian jalani apa adanya. Terimalah sudah. Kalau kalian sudah punya pasangan ya terima. Selama belum menikah ya masih berhak punya pasangan baru. Sudah menikah nggak usah mikir aneh-aneh. Gitu. Yang belum nggak usah ngebet. Nontok. Aku jomblo kok dilo nontok aja. Blo, kok nang ndi to malam minggu blo. Bla blo tok aja. Bu ya kalian Nanti ya. Hari ini ada 2 yang mau saya panggil. Siap. Wahyu, tepuk tangan untuk Wahyu. Yang kedua, duduk di meja sidang ini, di kursi ini. Crown Star Director termuda di dunia, Adril Edgar. Resmi Crown bulan kemarin, ini juga usianya lebih muda dari Wahyu. Adril kelahiran tahun berapa? 99. Wahyu 96 ya? 99. Beliau kelahiran Makassar, ya kemarin resmi bulan lalu mencapai crown
Star Director. Saya mau tanya sedikit, gabung KK usia berapa? Usia berapa ya? 18. 18 tahun. Kalau Pak Wahyu 16 ya? 16. 16, anggap 17 saya. 17 kurang berapa hari? 7 hari. Dia nggak mau bilang kata 16-nya ini. Oke, sekarang usia 20 tahun. Baru saja dinobatkan sebagai cross director termuda di Indonesia dan di dunia internasional. Ya, benar. Karena kalau cross director termuda itu pasti munculnya di Indonesia, nggak mungkin di Laos, nggak mungkin di Thailand, nggak mungkin di Myanmar, itu nggak mungkin. Di Vietnam itu nggak mungkin. Selalu kita juara satunya, ya kan? Nah, jadi KK itu kan ada di 6 negara ya. Harusnya kemarin kita ini konferensi gala dinner internasional, tapi gara-gara corona nggak jadi semua. Oke, Adril cerita sedikit bagaimana sekarang menjadi crown. Ya ngomong-ngomong crown itu belum tahu ya. Crown itu omsetnya ratusan juta rupiah per bulan. Ratusan juta ya, usia 20. Resellernya, manajernya banyak. Ya, singkat cerita, Crown Director itu satu angka yang sangat prestisius. Saya, Chandra Putra Negara, saya pun capai crown-nya usia 23. Beliau pecah rekor saya. Tapi maklum, waktu saya di KK, usia saya sudah 22. Itu masalahnya. Ya kan? Jadi saya masih lebih cepat dari dia, saya 1,5 tahun. Gak belum kalah selalu. Gak, bercanda. Arek nom lawan sih ya. Oke, sekarang kita bicara balik. Kalian yang merasa diri kalian, aduh kok Adril cepet, Wahyu cepet. Nah itu, saya dengar kata-katanya Wahyu tadi. Pak Wahyu tadi ngomong, waktu saya belum tiba. Itu bagus. Kalau memang waktu kalian harus diproses. Nah, kayak Adril, luar biasa. Dia prestasi internasional. Tapi dia juga punya waktunya dia sendiri. Nah, nanti bisa jadi setelah crown ini, penempaannya lebih kuat. Boleh diceritakan sedikit testimoni sama teman-teman. Usia 18, dari mana, asal mana, terus waktu join KK gimana. Dulu kan pernah ikut money game juga ya? Iya, dulu pas SMA. SMA, pernah ikut yang rekrut apa dan sebagainya. Oke, diceritain sekilas supaya teman-teman pada tahu semua. Oke, jadi saya cerita yang waktu yang money game itu sih waktu SMA ya. Jadi dulu waktu SMA itu memang sudah ya kepingin bagaimana bisa punya penghasilan tambahan gitu ya. Saya dulu ingat sekali dulu mau join money game itu saya prospek dulu padahal sebelum gabung Pak Chandra. Jadi saya cari orang dulu supaya kalau misalnya mereka gabung akhirnya saya gabung juga. Jadi saya ada uang gitulah. Jadi kayak gitu. Tapi nggak lama akhirnya saya memutuskan untuk merantau. Saya aslinya dari Makassar tapi merantaunya ke Surabaya. Semester 1 ya seperti biasa ya teman-teman ya, kuliah tidak ada bedanya lah dibanding rata-rata mahasiswa ya. Cuma saya melihat kok gitu-gitu aja ya, maksudnya nggak ada nggak ada perbedaannya lah dibanding yang lain. Terus saya selalu ingat ya dari kata Pak Chandra, ini kan berkat juga saya ikut ISICAN seminar ya, dari sanalah saya mulai belajar kalau manusia itu bisa maju, bisa mengeluarkan kemampuan terbaik itu kalau dia kondisinya kepepet. Kalau Anda sekarang masih bisa makan, masih bisa punya tempat tinggal, masih ada biaya bulanan setiap bulan, sulit untuk mau berkembang karena berada di zona yang sangat-sangat nyaman seperti itu. Jadi saya waktu semester 2 mulailah saya belajar, akhirnya saya memutuskan untuk bagaimana saya tidak lagi di zona nyaman. Bukan berarti kita harus tunggu dulu zona yang tidak enak baru berjuang, tapi kita bisa menciptakan sebuah zona yang tidak nyaman, itu kita buat sendiri lah seperti itu. Karena saya melihat banyak orang-orang sukses ya, termasuk Pak Chandra Putra Negara juga luar biasa, dengan kondisi kepepet yang kalau Pak Chandra utang dulu ya Pak Chandra ya, ada utang yang 500 juta zaman dulu, wah itu yang membuat kita luar biasa semangatnya keluar yang terbaik. Jadi saya juga harus seperti itu. Jadi oke, semester 2 saya memutuskan untuk mandiri secara finansial. Jadi saya pertamanya uang jajan saya nggak mau minta lagi ya, dikirim uang saya kirimin balik lagi, saya nggak mau karena saya mau buat kepepet gitu loh.
Jadi mau nggak mau ya saya harus berjuang apapun yang terjadi. Sebentar, uang jajan dikirim balik ketika kamu ditransfer orang tua. Kamu ditransfer berapa sih kalau saya boleh tahu? Saya kalau ditransfer duit itu Satu bulan dikasih uang saku berapa sih? Bulanan atau mingguan? bulanan ya. Kurang lebih kalau 1 bulan mungkin 2,5 juta kali. Dikasih Mau 2,5? makan, ya. Untuk makan ya? Di luar ongkos. Ya. Ngomong-ngomong, Adril ini bukan anak orang nggak punya. Beliau orang tua yang cukup mapan. Tapi satu, dia tidak mau memanfaatkan fasilitas orang tua. Nah ini yang penting. Ya, jadi ini kondisi ekstrim. Yang tadi satu nggak punya, ini kondisi anak orang punya. Nah jadi kalau orang skeptis mau, oh iya memang orang tuanya udah kaya. Jangan skeptis, jangan julid, jangan nyinyir. Dengar dulu. Dia balikin ya, nggak pakai pokoknya duit. Pokoknya enggak pakai lah. Nggak pakai ya. Terus kamu ngapain duitnya? Ya nggak diapa-apain. Jadi dikasih uang jajan gitu, ya kasih kembali orang tua aja gitu. Maksudnya Kamu transfer balik? Intinya nggak mau pakai uang orang tua lah waktu Oh. itu. Nggak mau pakai uang orang tua. Nggak mau pakai duit orang tua. Iya. Usia berapa itu? Ya itu Pak, semester 2. Semester 2. Semester 2 itu tahun lalu? Iya, saya sekarang semester 6 udah. Oh, berarti 2 tahun lalu? Ya, Waktu itu awal-awal? merintis. Awal-awal merintis ya? Awal merintis. Kalau kalian dikasih uang 2,5 juta setiap bulan dari orang tua, seneng ya? Tapi ini nggak dipakai. Berarti sama-sama nggak seneng. Sama-sama menciptakan kondisi ekstrim. Bedanya, kalau memang orang tua kalian yang nggak mampu memang karena nggak ada transferannya, dan mau nggak mau, ini juga ditransfer tapi dianggap nggak ada. Berarti kondisinya sama kan? Lanjut. Nah, itu Ya, kunci jadi- suksesnya di situ. Dengar. Jadi dengan kondisi yang mendesak seperti itu ya, memang nggak mau kita mengeluarkan kemampuan terbaik. Ya, mau nggak mau kita mengeluarkan kemampuan terbaik. Di situ saya ingat saya aktif di bulan Maret 2018. Betul. Di situ saya sempat break 5 juta poin. Bulan pertama saya aktif, tapi bulan keduanya jatuh lagi. Jadi jatuh bangun, saya jatuh, terus sempat gak ada omset sampai saya ikut Isaiken. Nah setelah ikut Isaiken baru disitulah capai 21% seperti itu.